Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Chen Zhuo, yaitu si pemuda yang mendapatkan skill dari Sun Gokong. Langsung saja, mau muncrat langsung buka mulut dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Chen Zhuo yang ditodong tombak oleh penjaga, dan penjaga itu pun berkata, "Hei kau, ratusan dokter di seluruh negeri tidak berdaya. Apa jaminan yang bisa kamu berikan?" Sambil terlihat Chen Zhuo di sana yang ketakutan, lalu penjaga itu pun berkata lagi, "Cepat, masukkan orang ini ke penjara, menunggu dieksekusi." Lalu Chen Zhuo di sana pun dibekuk oleh para penjaga cantik itu. Chen Zhuo pun berkata, "Tidak kakak, dengarkan aku benar-benar bisa menyembuhkan ratu." Tapi tiba-tiba dari dalam, ratu pun berkata, "Tunggu, biarkan dia masuk." Sambil kita diperlihatkan mereka yang terbengong. Lalu penjaganya pun berkata, tapi yang mulia, dia itu laki-laki." Lalu ratu pun menjawab, "Jangan biarkan aku mengatakan untuk kedua kalinya ya." Lalu penjaga itu pun luluh, dan di sana Chen Zhuo pun diizinkan untuk masuk. Lalu kita diperlihatkan ratu yang sedang terbaring di ranjang tidurnya. Di sana ratu pun melihat ke arah Chen Zhuo dengan sangat tajam. Lalu di sisi Chen Zhuo, ia pun hanya terdiam. Di sana ia pun bergumam, "Tenang, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal lain." Sambil kita diperlihatkan Tuan Ratu di sana yang berkata, "Kalian keluar semua dulu." Dan para pengawalnya pun keluar dari sana. Lalu Chen Zhuo pun mendekatinya sambil duduk berkata, "Yang mulia, saya akan memeriksa denyutnya di Anda dulu." Sambil kita diperlihatkan sang ratu yang menatap tajam lagi ke arah Chen Zhuo. Di sana Chen Zhuo pun ketakutan sambil bergumam, "Apakah dia tahu bahwa akulah yang mengintip dia pada saat mandi sebelumnya?" Lalu tiba-tiba notif pun muncul. Diagnosa awal, ratu memang menderita anoreksia. Sambil Chen Zhuo memegang tangan untuk memeriksa denyut nadi, dan di sana notif pun berbunyi lagi, melepaskan ikatan ratu adalah kunci penyembuhan. Lalu Chen Zhuo di sana pun bergumam, "Oh, ternyata begitu." Sambil ia melepaskan tangannya dari tangan sang ratu. Tapi tiba-tiba tangan sang ratu pun memegang tangan dari Chen Zhuo. Di sana ratu pun melihat ke arah Chen Zhuo dengan sangat tajam lagi. Lalu ia pun berkata, Kamu adalah penjahat itu kan?" Lalu Chen Zhuo pun terkejut sambil bergumam, "Aduh, sialan, sang ratu bahkan bisa mengenaliku saat aku sedang menyamar ini." Lalu ia pun berkata, Saya tidak tahu siapa penjahat yang mulia bicarakan. Saya hanya seorang dokter." Tapi tiba-tiba sang ratu pun melepaskan cadar dan ikat kepala dari Chen Zhuo itu, hingga Chen Zhuo pun mukanya kelihatan. Lalu sang ratu pun berkata, "Itu benar kamu." Dan Chen Zhuo pun bergumam, "Berakhir sudah." Dan ia pun berkata, itu kakak, terakhir kali aku tidak bermaksud begitu. Anda tahu saya sedang kesini untuk menebus kesalahan saya. Anda orang besar, jadi tidak perlu permasalahkan masalah kecil ini ya. Maafkan saya atas kejadian sebelumnya." Lalu ratu dengan malu-malu pun berkata, "Apakah kamu seorang dokter?" Lalu Chen Zhuo pun menjawab, "Aku tahu sedikit tentang kedokteran, dan aku mendengar bahwa kamu sakit, jadi aku ingin menunjukkannya padamu yang mulia." Sambil terlihat sang ratu itu pun melirik ke arah Chen Zhuo, dan Chen Zhuo pun berkata, "Tampaknya tidak. Anda masih sehat. Seharusnya tidak apa-apa. Tadi ada masalah besar. Maka dari itu aku akan pergi dulu." Sambil ia mencoba untuk pergi dari sana. Lalu sang ratu pun berkata, "Berhenti." Dan di sana Chen Zhuo pun menoleh. Lalu Chen Zhuo pun bergumam, "Padahal tadi akhir yang bagus, kenapa masih marah?" Lalu ia pun berkata, "Ratu, jangan marah, aku hanya bercanda tadi." Lalu ratu itu pun hanya terdiam memandangi Chen Zhuo lagi. Lalu Chen Zhuo pun berkata, "Ratu, aku tidak bermaksud apa-apa." Lalu ia pun bergumam, "Bagaimanapun juga pihak lain adalah seorang ratu, aku harus berhati-hati." Lalu ia pun berkata lagi, "Yang mulia, jangan khawatir, selama ada aku, Anda akan segera sembuh." Lalu ratu pun berkata, "Katakan, mengapa kau tiba-tiba pergi? Jika kamu tidak menghilang secara misterius terakhir kali, aku mungkin tidak akan seperti ini." Waduh, penyakit apa ini, Mo?
kangen kah? Lalu Chen Zhuo pun mendekat ke arah muka sang ratu sambil berkata, oh, penyakitmu, mungkinkah kau memikirkanku? Sambil terlihat sang ratu di sana yang tersipu malu dan ia pun berkata, tidak, aku tidak merindukanmu. Sambil kita diperlihatkan di luar kamar sang ratu, mereka semua pun khawatir akan keadaan ratu. Lalu Chen Zhuo di sana pun makin mendekat sambil berkata, bukankah itu karena kamu sangat merindukanku sehingga kamu jadi sakit yang mulia? Iya kan? Sambil ia mengarahkan wajahnya lagi ke arah ratu itu. Di sana ratu itu pun memalingkan wajahnya sambil berkata, tentu saja tidak. Dan Chen Zhuo pun menjawab, bagaimana dengan sekarang? Sudah merasa lebih baik? Dan ratu pun menjawab, begitulah, sambil ia tersipu malu lagi. Lalu Chen Zhuo di sana pun tersenyum sambil berkata, ternyata penyakit ratu sudah sembuh. Sepertinya kamu memang merindukanku, ratu. Sambil terlihat ratu itu yang malu-malu lagi dan ia pun marah sambil berkata, kamu benar-benar membuatku marah. Kamu penjahat. Sambil ia akan memukul Chen Zhuo. Di sana Chen Zhuo pun menahan tangan dari sang ratu sambil berkata, apakah begini cara Anda membalas terima kasih sang ratu? Sambil kita diperlihatkan sang ratu yang marah dengan boba yang kenyal itu pun berkata, kurang ajar kamu ya. Tapi tiba-tiba Chen Zhuo pun menarik tangan dari sang ratu dan ia pun malah merangkul Chen Zhuo dan menempelkan bobanya yang kenyal itu ke dada Chen Zhuo. Chen Zhuo pun bergumam, ini sangat besar. Setuhan ini, siapa yang tahan dengan godaan ini? Sambil terlihat ratu yang malu-malu dan mendorong Chen Zhuo sambil berkata, kamu bajingan. Tapi dengan dorongan itu, tali kotang sang ratu pun malah putus di hadapan Chen Zhuo. Dan Chen Zhuo di sana pun mimisan sambil bergumam, wah, ini sesuatu yang sangat besar dan mengagumkan. Sambil kita diperlihatkan Chen Zhuo yang ditampol oleh sang ratu sambil berkata, penjahat, plok. Sambil kita diperlihatkan di luar ruangan dari sang ratu itu, mereka semua pun terkejut sambil berkata, apa yang mereka lakukan? Waduh, mau ini ngapain ini? Lalu di sana mereka semua pun terbengong sambil bergumam, yang mulia dan anak itu mungkinkah sedang kikuk-kikuk? Lalu ia pun berkata, yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Sambil ia akan masuk, tapi yang mulia ratu pun berkata, berhenti. Sambil terlihat pengawalnya di sana yang hanya terdiam. Lalu kita diperlihatkan Chen Zhuo yang sudah keluar dari kamar sang ratu dan di sana ia pun berkata, sudah sembuh, masuk dan lihatlah sang ratu. Sambil mereka pun masuk dan di sana pelayannya pun berkata, yang mulia, Anda baik-baik saja? Lalu pelayannya pun memeriksa denyut nadi dari sang ratu. Di sana ia pun terkejut sambil bergumam, denyut nadinya sangat tenang. Ini benar-benar tanda kesembuhan. Anak ini benar-benar dokter jenius. Sambil ia melirik ke arah Chen Zhuo dan Chen Zhuo pun berkata, apakah kamu akan memenjarakanku sekarang? Di sana orang itu pun berkata, saya ingin bertanya metode apa yang Anda gunakan untuk menyembuhkan ratu. Aduh, mau ini metode kiku-kiku. Lalu Chen Zhuo pun menjawab, ini adalah keterampilan unik dan tidak dapat disebarkan. Lalu orang itu pun berkata, benar-benar apa yang dikatakan Anda benar. Lalu pengawalnya di sana pun berkata, Alian, tolong antarkan dokter jenius ini untuk beristirahat. Ingat, kamu harus menghiburnya dan kamu tidak boleh lamban. Di sana orang itu pun langsung menghampiri Chen Zhuo sambil berkata, silahkan ikuti saya dokter. Dan Chen Zhuo pun menjawab, kamu yang pimpin ya. Sambil terlihat mereka semua yang pergi sambil berkata, dokter jenius ini menyembuhkan ratu dengan 3 gerakan. Sungguh menakjubkan. Ratu sudah sembuh dan saya tidak khawatir lagi. Sambil terlihat Chen Zhuo yang mendengarkan itu. Lalu ia pun bergumam, jika bukan karena sistem, aku khawatir aku akan benar-benar mati kali ini. Bagaimanapun aku telah menghibur dan membujuk ratu untuk meminum pil untuknya. Dan di sana ternyata adegan itu tadi adalah membujuk sang ratu untuk minum pil ya mo. Di sana Chen Zhuo pun tersenyum mengingat-ingat kejadian tadi. Lalu sistem di sana pun berkata, selamat kepada host karena menyelesaikan misi tambahan, mendapatkan bantuan ratu dan dihadiahi simbol 3 alkimia di sini. Dalam kurung item simbol 3 alkimia, dalam kurung pengantar, setelah menguasainya kamu dapat memperbaiki item apapun menjadi emas.
emas nilai 200 welek. Lalu Chen Zhuo di sana pun tersenyum sambil bergumam, aku mengerti, hadiahnya ada di sini. Sungguh gelombang keberuntungan yang luar biasa. Lalu beberapa saat kemudian di malam harinya di istana itu, kita diperlihatkan Chen Zhuo yang sedang berkultivasi. Di sana ia pun berkultivasi dengan tenang. Lalu tiba-tiba muncul notif yang berbunyi, nama Chen Zhuo level 4, keterampilan perluas wawasan jurnamal. Klik untuk masuk. Semakin banyak misi yang diselesaikan host, semakin cepat peningkatannya, semakin tinggi levelnya, semakin banyak izinnya. Lalu ia pun berkata, tanpa diduga, hanya dalam waktu setengah bulan aku akan dipromosikan ke level 3. Tapi bahkan jika ada banyak izin untuk menyembuhkan penyakit ratu sepenuhnya, kamu harus terlebih dahulu melepaskan ikatan hatinya. Sambil ia memandangi notifikasi itu dan kita diperlihatkan di malam itu terlihat sebuah gerakan. Chen Zhuo pun berkata, siapa di sana? Lalu ia pun keluar dari pintu sambil cingak-cinguk memandangi sana sini. Lalu ia pun menutup pintunya lagi sambil berkata, mungkinkah aku terlalu gugup jadi salah lihat? Tapi tiba-tiba sebuah pedang pun diarahkan ke leher Chen Zhuo itu, dan Chen Zhuo pun berkata, kakak, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, jangan bunuh aku. Ternyata itu adalah sang ratu. Di sana Chen Zhuo pun berkata lagi, bukankah aku telah mendapatkan bantuan ratu? Kenapa dia masih mencoba membunuhku? Lalu ratu di sana pun marah sambil berkata, jangan bicarakan hal yang terjadi pada siang hari tadi. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Sambil kita diperlihatkan Chen Zhuo di sana yang tersenyum. Lalu ia pun berkata, ya, apa yang terjadi pada siang hari tadi? Sambil terlihat putri dari belakang yang malu-malu. Lalu putri pun berkata, padahal kamu sudah tahu kan? Lalu Chen Zhuo pun mengarahkan tangannya ke arah pedang itu sambil berkata, ayo simpan pedangnya dulu. Lalu ratu di sana pun bergumam, apa yang salah dengan dia? Sambil terlihat pedang itu yang ditarik oleh sang ratu dari pundak Chen Zhuo, dan Chen Zhuo di sana pun hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, baiklah, aku hanya menggodamu sang ratu. Sambil ia mendekat ke arah sang ratu, dan di sana ia pun berkata lagi, jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Sambil ia tidak sadar memegang boba dari sang ratu itu, dan di sana Chen Zhuo pun terkejut sambil berkata, maaf sang ratu. Lalu sang ratu pun hanya terdiam. Di sana ia pun berkata, kenapa kau menyentuh tubuhku? Kamu harus bertanggung jawab. Waduh, mok kalau ratunya kayak gitu aku pun mau. Lalu Chen Zhuo di sana pun malu-malu berkata, bukankah itu agak terlalu cepat sang ratu? Lalu ratu pun mendekat sambil berkata, apa kau tidak mau? Lalu Chen Zhuo pun menjawab, tidak, bukan begitu sang ratu. Sang ratu pun berkata lagi, maka kamu harus berjanji padaku, kamu tidak boleh menghilang seperti terakhir kali. Di sana Chen Zhuo pun tersenyum sambil bergumam, cuma itu. Dan ia pun berkata, tidak masalah sang ratu, tidak masalah. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah rumah sakit di sana, dan di dalamnya ternyata ada Tuan Liu. Di sana ia pun berkata, sialan, bocah Chen Zhuo itu, tunggu saja, aku akan menangkapnya. Sambil kita diperlihatkan Wang Su, yaitu mantan dari Chen Zhuo yang menungguinya. Lalu Tuan Li pun berkata, aku ingin dia terlihat menyedihkan. Sambil ia menggebrak tempat tidurnya. Di sana ia pun kesakitan sambil berkata, aduh, ini menyakitkan. Lalu Wang Su pun berkata, sayang, apakah kau baik-baik saja? Lalu Liu pun menjawab, bukankah ini semua karena kamu sialan? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia pengecut seperti tikus dan tidak berani melawan? Tapi nyatanya. Dan di sana Wang Su pun berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Chen Zhuo. Lalu Tuan Li di sana pun berkata, kau membuatku kesal, pergi sana. Sambil ia mendorong Wang Su hingga terjatuh di lantai. Lalu di sana beberapa waktu kemudian Wang Su pun keluar dengan pantat yang kesakitan. Lalu ia pun berkata, sialan, semua gara-gara Chen Zhuo. Anjing malang ini membuatku sangat malu. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut melihat ke arah seseorang. Ternyata itu adalah ibu Chen Zhuo. Dan di sana Wang Su pun mengingat-ingat pernah diperlihatkan wajah dari ibunya itu. Lalu ia pun bergumam, Tuhan membantu aku kali ini.
Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Shuo yang sedang berkultivasi di dalam hutan. Di sana ia pun merasakan sesuatu dan ia pun berkata, "Satu!" sambil terlihat benturan aura di sekeliling Chen Shuo. Lalu Chen Shuo pun berkata, ternyata pemurnian puncak alam sebenarnya sangat kuat. Jika ini di dunia nyata, bukankah aku akan mengambil sebagian besar dengan mudah? Tapi sistem di sana pun berkata mustahil, dan Chen Shuo pun berkata, kenapa mustahil? Lalu sistem pun menjawab, perjalanan ke barat penuh dengan aura sehingga kamu dapat melepaskan gerakan besar kamu sesuka hati. Dan Chen Shuo pun berkata, apa? Tanpa aura di dunia nyata, aku tidak bisa sebaik di Journey to the West. Bagaimana mungkin? Lalu sistem pun menjawab, basis kultivasi kamu saat ini tidak memiliki otoritas di dalam kenyataan, jadi kamu hanya bisa mengandalkan aura saat ini. Sambil kita diperlihatkan seseorang dari belakang yang mendatanginya. Chen Shuo pun berkata, oh, dengan pil ajaib pasti akan berhasil. Lalu di sana sistem pun berkata, selama levelmu mencapai level tertentu, sistem akan secara otomatis membuka izin untuk Anda. Ternyata dari belakangnya adalah Tuan Ratu, dan di sana ia pun berkata, kamu adalah secara terbuka merusak situs bagus Wangxin. Sambil kita diperlihatkan tanah di sekeliling Chen Shuo di sana yang hancur. Lalu Chen Shuo pun berkata, Tuan Ratu, kenapa kamu di sini? Ratu pun menjawab, jika raja ini tidak ada di sini, bagaimana dia bisa melihat dengan matanya sendiri ada yang merobohkan rumah dan menghancurkan situs ini? Lalu Chen Shuo di sana pun bergumam, apa? Tunggu, merobohkan rumah? Tuan Ratu, Anda barusan mengatakan rumah yang roboh. Lalu Ratu pun memalingkan tubuhnya sambil berkata, pergi dari sini. Lalu Chen Shuo pun mengikuti ratu itu, dan kita diperlihatkan boba ratu itu yang semakin montok saja ya mok. Lalu Chen Shuo yang memandangi ratu, sistem pun berkata, selamat kepada tuan rumah karena berhasil mengungkapkan simbol hati ratu, dan 3 jimat tembus pandang diberikan di sini. Lalu Chen Shuo pun bergumam, aku akan pergi, aku tidak melakukan apa-apa, mengapa aku memikirkan simbol itu? Lupakan saja, selama ratu menjadi lebih baik, aku sudah senang. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kamar tidur sang ratu. Di sana ratu pun memakai gaun berwarna merah dengan joget-joget di sana, dan Chen Shuo pun berkata, apa? Betulkah pemandangan yang bagus? Sambil terlihat sang ratu yang melirik ke arah Chen Shuo. Lalu ratu itu pun menaburkan bunga mawar di sekitar sana. Chen Shuo pun memandanginya sambil bergumam, aku lupa tentang sesuatu. Ternyata ia pun merekam sang ratu di sana, dan Chen Shuo pun bergumam, bagaimana mungkin aku melewatkan situasi seperti ini? Aku akan merekamnya. Sambil ia merekam tingkah laku sang ratu yang berjoget-joget ria di sana. Lalu Chen Shuo pun bertepuk tangan sambil berkata, wah, sangat cantik. Ini seperti peri yang turun ke bumi. Lalu sang ratu di sana pun berkata, bukankah itu hanya kata-kata pujian? Chen Shuo pun berkata, bukan begitu. Kenyataannya memang sangat cantik sang ratu. Pujian mewah itu sangat banyak, tidak satu jenis. Lalu di sana sang ratu pun berkata, kamu ini bermulut ringan. Nikmati tarian ini sebagai ucapan terima kasih karena telah menyembuhkanku. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan beberapa orang yang membawa sajian makanan di sana. Ternyata itu adalah makanan untuk sang ratu bersama Chen Shuo, dan sang ratu memandangi Chen Shuo di sana dengan sakne. Di sana ia pun bergumam, suasana seperti ini sepertinya bagus untuk. Tapi tiba-tiba dari saku Chen Shuo ponselnya pun berbunyi. Lalu Chen Shuo pun mengambilnya. Ternyata ia pun terkejut sambil berkata, apa? Kenapa seri? Sambil terlihat ia yang cemas, dan ratu pun berkata, apa yang terjadi? Chen Shuo pun menjawab, itu aku khawatir, jadi aku akan pergi sebentar dulu. Lalu ratu pun berkata, begitu cepat kau sudah mau pergi? Sambil ratu itu yang cemas, dan Chen Shuo pun memandanginya. Lalu ia pun berkata, percayalah, aku pasti akan kembali setelah aku menyelesaikan pekerjaanku. Di sana ratu pun malu dan berkata, akan kupegang kata-katamu ya. Sambil kita diperlihatkan Chen Shuo di sana yang langsung menghilang, dan
Tuan Ratu pun bergumam, "Apa? Langsung lenyap?" Sambil ia berdiri dengan cemas di sana. Lalu kita dibawa di koridor rumah sakit siang hari. Di sana Wangsu pun berkata, "Wanita tua itu mencuri kalungku." Sambil terlihat ibu dari Chen Shuo yang ditangkap oleh para Surikiti. Dan di sana ibunya pun berkata, Aku tidak mencuri." Wangsu pun berkata, "Tangan dan kakimu sangat kotor dan juga keriput. Kamu berkeliaran di sekitar lingkungan kelas atas ini. Bukankah itu hanya mencoba mengambil kesempatan untuk mengambil barang berharga kan?" Di sana ibu dari Chen Shuo pun berkata, Kamu menfitnah seseorang." Lalu Wangsu pun berkata bahwa wanita berisik ini keluar. Bagaimana dia boleh berisik di rumah sakit? Sambil kita diperlihatkan ibu Chen Shuo di sana yang dibawa oleh Pak Surikiti. Dan ia pun berkata, "Aku tidak punya masalah dengan kamu. Mengapa kamu menjebak aku seperti ini?" Lalu di sisi Wangsu ia pun dengan senyum psikopat pun berkata, "Oh, tidak ada masalah. Salahkan anakmu itu. Siapa yang menyuruhnya untuk membuatku marah? Entah bagaimana caranya aku akan membalasnya." Tapi tiba-tiba terdengar suara yang berkata, "Lepaskan dia." Ternyata itu adalah Chen Shuo. Dan ibunya pun menoleh sambil berkata, "Chen Shuo, bagaimana kamu ada di sini?" Lalu Pak Surikiti di sana pun berkata, "Wanita ini bilang bahwa kalungnya dicuri oleh ibu ini." Sambil kita diperlihatkan Chen Shuo di sana yang hanya terdiam dan menatap ke arah Wangsu. Dan Wangsu pun berkata, lihat apa kau ini? Dia mencuri kalungku. Aku punya bukti fisiknya. Jadi kamu tidak bisa membelanya." Sambil kita diperlihatkan Chen Shuo yang menggunakan skillnya. Di sana ia pun melihat saku dari ibu Chen Shuo yang sengaja dimasuki kalung oleh Wangsu. Lalu di sana Chen Shuo pun bergumam, "Wangsu, dasar wanita sialan." Lalu ia pun berkata, "Apakah kau yakin bahwa dia yang mengambil kalungmu?" Dan Wangsu pun menjawab, Benar sekali. Wanita itu mencuri kalungku, kalung mahal seharga 29.999." Dan Chen Shuo pun mendekat sambil berkata, "Di mana kalung itu sekarang?" Dan Wangsu pun menjawab, "Apakah kamu tidak mendengarnya tadi? Tentu saja ada di sakunya. Itu adalah bukti fisik penting dan harus dibawa ke biro." Lalu Chen Shuo di sana pun berkata, "Apakah kamu yakin?" Wangsu menjawab, "Kamu menjengkelkan sekali. Harus berapa kali aku mengatakannya? Penjaga, apa yang masih kalian lakukan? Bawa dia ke kantor polisi." Dan di sana Chen Shuo pun berkata, "Bukankah kalung itu ada di sakumu?" Sambil kita diperlihatkan Wangsu di sana yang terkejut dan ia pun merasakan sesuatu di sakunya. Lalu ia pun mengambil kalung itu sambil berkata, "Ini bagaimana mungkin? Aku baru saja memasukkannya ke dalam sakunya. Kenapa ada di sini?" Sambil ia terkejut karena keceplosan mengatakan itu. Dan Chen Shuo pun berkata, "Apakah kalian semudah itu mendengarkan ocehan dari wanita ini?" Sambil kita diperlihatkan seseorang di sana yang berkata, "Ternyata dia yang melakukannya. Sungguh tidak tahu malu. Masih ingin menjebak orang lain lagi. Benar-benar tidak berguna." Lalu di sisi Chen Shuo, ia pun berkata, "Kamu belum menyelidiki masalah ini dengan jelas dan hanya mengandalkan mulut wanita untuk menangkap orang tanpa pandang bulu." Sambil kita diperlihatkan Surikiti itu yang takut dan berkata, "Ini maafkan kali ini kesalahan kami, Tuan." Sambil ia menunduk dan minta maaf di sana. Lalu ibu Chen Shuo pun berkata, "Chen Shuo, lupakan saja, ibu baik-baik saja." Dan Chen Shuo pun menjawab, "Ibu, jangan khawatir, serahkan saja padaku." Sambil kita diperlihatkan Chen Shuo yang mendatangi Wangsu itu. Dan Chen Shuo pun berkata, Kau bajingan." Dan Wangsu pun menjawab, Kamu, apa yang akan kamu inginkan?" Lalu Chen Shuo pun berkata, "Kamu tidak malu untuk memamerkan barang super KW yang rusak itu?" Sambil terlihat Wangsu di sana yang emosi. Lalu tiba-tiba terlihat uang yang segepok. Lalu Chen Shuo pun berkata, "Dengar, ambil uang ini." Sambil ia melemparkan uang itu ke wajah dari Wangsu hingga uang itu pun berceceran di area itu. Lalu Chen Shuo pun berkata, "Ayo kita pergi dari sini. Wanita sampah berani menyentuh ibuku. Kamu pasti cari mati ya." Dan bersambung.